Kalau dengar Idul Adha yang langsung kepikiran pasti ya sate, gulai, atau masakan-masakan lainnya yang memang bahan bakunya itu terbuat dari daging. Tapi pernah nggak kita mikir kenapa sebenarnya umat Islam itu sampai rela berkurban setiap tahunnya dan kenapa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam masih terus diceritakan sampai sekarang. Di video ini kita bakal ngobrol santai tentang makna Idul Adha yang ternyata memang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang lancar, kemudian selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi urusannya. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakannya. Dan semoga tahun ini membawa keberkahan, kebahagiaan, dan juga hati yang lebih tenang lagi. Dan buat kalian yang lagi nonton sambil santai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan follow ya. Idul Adha identik dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anak yang sangat beliau sayangi. Coba bayangkan, setelah lama menunggu untuk mempunyai anak, akhirnya dikaruniai Ismail, tapi justru diminta untuk mengorbankannya. Berat banget kan? Pasti. Tapi yang bikin di luar kebiasaan, Nabi Ibrahim itu tetap taat dan Nabi Ismail juga menerima perintah itu dengan ikhlas pastinya. Mereka sama-sama percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai rencana yang terbaik. Dan saat proses penyembelihan akan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Dari situlah muncul ibadah kurban yang sampai sekarang dilakukan oleh umat Muslim, umat Islam di seluruh dunia. Kadang kita mikir Idul Adha itu cuma tentang menyembelih hewan, padahal maknanya itu jauh lebih mendalam. Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, tentang rela melepaskan sesuatu yang kita sayangi demi hal yang lebih baik lagi. Bukan cuma soal hewan kurban, tapi juga tentang ego kita, rasa malas, gengsi, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang masih susah ditinggalkan. Mungkin ada yang sedang berjuang cari nafkah buat keluarganya, ada yang lagi menahan capek demi anak dan istrinya, ada juga yang diam-diam berkorban demi kebahagiaan orang lain. Itu juga bentuk pengorbanan. Dan satu hal yang paling indah dari Idul Adha adalah berbagi. Di hari ini banyak orang yang biasanya jarang untuk makan daging, akhirnya bisa menikmati makanan enak bersama keluarganya. Suasana masjid pun ramai. Tetangga saling bantu-membantu. Anak-anak lari ke sana ke sini dengan membawa kantong daging. Hal sederhana seperti itu justru bikin suasana Idul Adha terasa lebih hangat. Mungkin tidak semua orang mampu berkurban tahun ini, dan itu nggak masalah, karena Allah tidak melihat seberapa besar hewan yang dikurbankan, tapi seberapa tulus niat hati kita. Kadang senyuman, bantuan kecil, ataupun makanan yang kita bagikan ke orang lain juga bisa jadi bentuk kebaikan yang luar biasa. Di tengah hidup yang makin sibuk, Idul Adha mengingatkan kita untuk kembali peduli, kembali bersyukur, dan kembali untuk lebih dekat lagi dengan keluarga. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini, semua pengorbanan yang kita lakukan dalam hidup dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian punya cerita ataupun pengalaman menarik saat Idul Adha, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.